Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bertemu lagi nih di Apindo Academy Masterclass Webinar Series sesi kedua. Ya, seperti tadi pagi sudah kita informasikan, hari ini, hari Jumat ini, kita ada 2 sesi pembahasannya. Siang ini atau sore ini kita akan berdiskusi atau para peserta akan mendapatkan informasi mengenai dasar-dasar K3 di tempat kerja. Nah, menarik ya pembahasannya ya, seperti sudah diinformasikan tadi, tapi tenang, jangan khawatir. Narasumber juga sudah ada di sini, jadi sudah siap membagi banyak hal, siap memberikan masukan-masukan, saran, insight, dan siap berdiskusi dengan para peserta yang sudah join ke dalam room Zoom webinar kita pada sore hari ini. Selamat datang di Apindo Academy Masterclass Webinar Series, di mana kegiatan ini merupakan webinar inspirasi dari para master yang akan berbagi informasi untuk para pelaku UKM. Acara ini terselenggara berkat ILO Score Project. Dan bagi para peserta nih yang sudah join atau bergabung dalam room Zoom kita pada sore hari ini, apabila membutuhkan contoh-contoh kasus mengenai apa yang terjadi di tempat kerja, di tempat usaha, ataupun di keseharian, nah saya mau mengundang para peserta untuk mengunjungi website di mengunjungi websitenya Score Skor Indonesia. Nah, maksud saya itu mau mengunjungi sosial media dan alamat websitenya dari Skor Indonesia, yaitu di www.skorindonesia.net. Lalu jangan lupa kunjungi juga sosial media Skor Indonesia di Facebook dan Instagram. Dan jangan lupa untuk lihat juga atau tonton juga channel YouTube-nya Skor Indonesia untuk mendapatkan informasi insight-insight beserta contoh-contoh kasus yang mungkin saat ini sedang dialami atau dijalani oleh para peserta yang mengikuti sesi Zoom webinar kali ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, hari ini Jumat tanggal 16 April, jam 3 hari sekarang nih, sampai nanti sore jam 5, kita ngabuburit nih. Kita ngabuburit bersama Bapak Nurdin Setiawan, selaku Human Resource Management, General Manager PT Pan Brothers Tbk and Group. Pak Nurdin sudah ada di sini bersama-sama kita, nanti saya akan sapa Pak Nurdin. Sudah, Pak Nurdin, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nurdin untuk sudah meluangkan waktu Pak sore Ya, ini bersama para peserta. Semoga insight-insight atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Nurdin bisa memberikan satu hal yang baru untuk para peserta. Baik, nah peserta sebelum masuk ke sesinya Pak Nurdin nih, kami dari panitia seperti tadi halnya dan seperti di hari-hari pertama dan hari kedua, kita akan memiliki pre-test dan post-test. Nah, sebelum saya masuk ke dalam sesinya Pak Nurdin, sebelum menyerahkan sesi webinar ini kepada Pak Nurdin, saya berharap para peserta bisa mengisi pre-test terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi webinar. Teman-teman dari panitia boleh share. Nah, itu dia linknya sudah ditayangkan. Para peserta silakan untuk mengisi pre-test pada tautan link yang sudah ditayangkan. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya semuanya berkaitan dengan materi-materi yang sebenarnya nanti akan dibawakan oleh Pak Nurdin. Nah, di sini seperti saya informasikan tadi pagi dan kemarin, saya informasikan sekali lagi adalah tidak harus atau tidak memiliki karakteristik nilai minimum, nilai tertinggi, betul atau salah, tidak. Semuanya kembali lagi kepada pemahaman para peserta. Seperti itu ya. Jadi hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta mengenai materi yang akan dibawakan dan yang sudah dibawakan, makanya kami mengadakan ada yang namanya pre-test dan ada yang namanya post-test. Kurang lebih seperti itu. Silakan diklik linknya, di situ nanti akan dimintakan alamat email, nama usaha atau merek usaha Anda saat ini apa, nama lengkap dan Anda saat ini berdomisili di provinsi mana. Seperti itu. Lalu sisanya ada 5 pertanyaan yang sudah dipersiapkan, tinggal dijawab. Ya, seperti tadi saya sampaikan, tidak ada nilai harus skornya harus sekian, tidak ada ya. Jadi ini hanya sebatas untuk memberikan gambaran sejauh mana para peserta mengenal
mengenai materi yang akan dibawakan. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti di akhir kita punya post test yang juga untuk memberikan penilaian sejauh mana sebelum dan sesudahnya nih peserta sudah sejauh mana nih. Kalau tadi pas sekarang peritas mungkin belum terlalu banyak tahu informasi-informasi mengenai dasar-dasar K3 di tempat kerja. Setelah mendapatkan informasi ternyata sudah upgrade kemampuan, upgrade informasi sehingga bisa menjadi satu ilmu tambahan baru untuk bagi para peserta. Oke, silakan saya berikan waktu 1 menit kurang lebih untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di pretestnya. Nah, silahkan. Jadi para peserta diharapkan untuk dapat mengisi dulu pretestnya sebelum kita masuk ke dalam sesi webinar pada sore hari ini. Oke. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain nih, sambil menunggu juga para peserta mengisi link pretest, mungkin boleh kali ya, kalau ada yang sudah selesai ya, boleh kali di kolom Q&A, di chat gitu saya, ini ada dari mana aja nih yang datang nih, gitu ya, yang mengikuti sesi kelas ini. Atau mungkin ada yang mau bilang, Mas, saya ikut dari sesi pertama hari Rabu, wah silakan. Atau ada yang bilang, saya baru ikut sesi hari ini, wah silakan ditulis nanti di kolom Q&A supaya kita enak ngobrolnya seperti itu ya. Sambil kita menunggu rekan-rekan peserta yang lainnya untuk join ke dalam room Zoom webinar. Oke, mungkin masih mengisi pretest, nggak apa-apa, santai aja. Sambil habis itu mungkin bisa juga menginformasikan ada dari siapa, dari mana nih, dan sudah mengikuti kegiatan ini yang keberapa. Apakah sudah mengikuti semuanya, rangkaian kegiatannya full, atau ada yang baru ikut, atau ada yang baru tahu tadi pagi. Silakan. Ya, jadi setelah nanti mengisi pretest, boleh kali ya ditulis, disapa-sapa juga kita dari mana. Oke, seperti sudah hampir 1 menit berjalan para peserta, jadi diharapkan untuk mengisi pretest ini informasi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di pretest ini tidak ada jawaban benar atau jawaban salah ya. Jadi semuanya informasinya adalah untuk mendapatkan informasi sejauh mana pemahaman para peserta mengenai materi yang akan dibawakan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, karena sudah 15 masuk, oke dia pas 15 lewat 10 menit. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengundang Pak Nurdin untuk selanjutnya menyampaikan materi atau membawakan materi berkaitan dengan dasar-dasar ketiga di tempat kerja. Pak Nurdin, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Denny ya. Ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga pada hari ini kita bisa menjalankan acara ini dengan baik. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nurdin Setiawan. Sebentar. Ya, nama saya Nurdin Setiawan. Kalau lihat historicalnya, saya lahir di Purwakarta pada 4 Agustus tahun 70. Dan saya mengawali karir itu sebagai seorang operator di sebuah perusahaan di Purwakarta. Lalu pada tahun 2001 ini saya mencoba untuk mengembangkan karir di Jakarta dan sudah masuk di beberapa sebuah perusahaan ya di Jakarta maupun di sekitarnya. Dan saat ini saya menjabat sebagai General Manager Human Resources Management di PT Pan Brothers Tbk and Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supplier atau penyuplai pakaian jadi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam arti dari mulai tekstil sampai dengan retail. Walaupun secara core bisnis 85% kami bergerak di bidang manufacture garment. Baik Bapak Ibu sekalian, rupanya kalau jam-jam segini ini kan jam-jam ngantuk ya, apalagi
yang puasa. Boleh sejenak coba kita konsentrasi. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, pejamkan mata sejenak, ya, konsentrasikan pikiran dan hati Bapak Ibu sekalian, lalu pikirkan sebuah kejadian yang sangat membahagiakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu 5 detik. Ya, cukup. Mudah-mudahan pada hari ini Ibu bisa mengembalikan kepada masa-masa bahagia di masa yang lalu, dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi dari Pak Denny memberikan satu pretest, ya, mudah-mudahan ini akan menjadi satu tolak ukur nanti tentang pemahaman Bapak Ibu sekalian sebelum kita lakukan webinar ini dan setelah nanti dilakukan pemaparan atau materi. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan dari pelatihan tentang K3 ini, dasar-dasar K3 di tempat kerja, yang pertama tentu untuk menambah wawasan dan pengetahuan Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang kedua untuk mengetahui fokus kesehatan kerja, dan yang ketiga memahami upaya penanganan terkait kasus K3 di tempat kerja. Keempat, mengetahui faktor penyebab performa kerja, dan yang kelima mengetahui tingkatan hazard di tempat kerja. Ini hanya garis besarnya saja, karena untuk lebih detail nanti akan ada penggunaan APD atau kemungkinan bagaimana kita bisa menyelenggarakan satu hubungan kerja yang sehat dan produktif. Itu insya Allah di session-session berikutnya kita bisa bertemu kembali untuk hal-hal yang lebih detail. Bapak Ibu sekalian, mengapa K3 ini menjadi penting di tempat kerja? Apakah itu perusahaan besar, apakah itu perusahaan kecil, apakah itu perusahaan pabrikan atau distributor atau perusahaan jasa, semua juga akan terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ketika keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak dilakukan di tempat kerja, ya tentu akan mengakibatkan terjadinya rendahnya produktivitas kerja. Ketika produktivitas kerja ini rendah, sudah barang tentu biaya akan tinggi. Nah, pada saat biaya tinggi, maka setiap bisnis ya tentu akan mengalami kerugian atau paling tidak ya profit yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Karena ketika karyawan kita itu sakit, maka tentu akan mengakibatkan hilangnya jam kerja atau bahkan hari kerja, lost time. Ya. Ketika lost time, tidak ada produktivitas, dan produktivitas tidak ada, maka tentu biaya akan tinggi dan mengakibatkan tidak profit perusahaan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang pertama adalah wawasan dan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, kesehatan kerja itu apa sih? Nah, kalau berdasarkan definisi dari Undang-Undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, adalah kajian khusus ilmu kesehatan atau kedokteran dan prakteknya yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dilakukan dengan usaha-usaha preventif dan kuratif. Preventif artinya pencegahan, dan kuratif artinya penanggulangan. Walaupun demikian, upaya preventif atau penanggulangan jauh lebih baik atau jauh lebih bagus dibanding dengan penanggulangan atau kuratif.
Lebih bagus menjaga kesehatan daripada kita mengobati penyakit yang sudah kita derita. Latar belakangnya, mengapa K3 itu wajib dilakukan di tempat kerja? Yang pertama, karena tenaga kerja ini merupakan sebuah aset berharga sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Ketika tenaga kerja ini bermasalah, ya tentu akan mengganggu terhadap keberlangsungan dari usaha perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bahwa K3 merupakan salah satu aspek perlindungan wajib diberikan bagi setiap pengelola perusahaan atau pengurus perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan dalam kategori UMKM. Yang ketiga, K3 merupakan tanggung jawab semua pihak terkait dalam kegiatan industri. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, UMKM terkait dengan industri tekstil dan produk tekstil, ini juga tentu banyak potensi-potensi yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan ataupun resiko kecelakaan kerja. Ya. Contoh kecil misalnya kalau Bapak Ibu bergerak di bidang konveksi, ya tentu ya mesin jahit juga banyak potensi terjadinya kecelakaan kerja maupun kesehatan kerja. Kemudian yang keempat, bahwa K3 sangat terkait dengan daya saing dalam era globalisasi. Seringkali sekarang kalau para buyers-nya kita itu menginginkan para supplier-nya atau para produsennya mewajibkan adanya penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sehingga ketika kita tidak melakukan itu, maka tentu dari pembeli-pembeli yang akan memberikan order kepada kita, itu menjadi pertimbangan tersendiri untuk tidak memberikan order. Karena dianggap nanti barang yang akan diproduksi oleh perusahaan Bapak Ibu itu tidak layak untuk memproduksi karena mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, kesehatan kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja secara keseluruhan. Dan yang keenam, adanya sumber bahaya di setiap tempat kerja juga mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja. Misalnya, tentu ada sumber-sumber yang ada di tempat usaha Bapak Ibu sekalian, ada juga yang tidak. Misalnya seperti mesin, ya, mesin jahit ataupun boiler, ya itu termasuk alat kerja yang lainnya. Yang kedua juga bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Yang ketujuh, bahwa perlindungan K3 wajib dilaksanakan dengan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 70 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang saya sampaikan terlalu cepat atau sedang atau terlalu lambat? Nanti Bapak Ibu angkat tangan saja ya, kalau misalkan kecepatan Pak, ini terlalu cepat, mohon bisa dikurangi speednya atau kecepatannya. Tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, lalu tujuan kesehatan kerja sudah diatur di dalam ILO dan WHO tahun 1995. Sebagai pertama, promosi dan pemeliharaan kesehatan secara fisik, mental, dan sosial dari pekerjanya kita. Kemudian yang kedua, pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja. Dan yang ketiga, perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Yang keempat, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Jadi ada istilah kita harus menempatkan seorang pekerja itu
harus disesuaikan dengan tempat, posisi, dan jenis pekerjaan yang tepat. Supaya apa? Supaya satu tentunya produktif, yang kedua tidak terjadi gangguan kesehatan kepada karyawan itu sendiri, dan yang ketiga ya tentunya akan menjaga resiko-resiko terjadinya kecelakaan kerja. Lalu yang kelima, penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya. Itu hampir sama dengan yang tadi nomor 4, tapi lebih kepada orang, the right man on the right job. Jadi bagaimana menempatkan seseorang itu pada pekerjaan yang tepat. Lalu ini sebagai pengetahuan saja, landasan hukum penyelenggaraan K3 di tempat kerja itu memang cukup banyak. Kenapa banyak? Karena ini begitu penting ya di dalam penyelenggaraan K3 di tempat kerja. Ada konvensi ILO 120, kemudian Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan yang sekarang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudian Undang-Undang 170 ini tentang keselamatan kerja, ada Kepres nomor 2293 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Lalu ada lagi tentang PMP nomor 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Lalu ada Permenaker nomor 1 tahun 76 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan. Kemudian ada Permenaker nomor 1 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi para medis perusahaan. Dan yang ke-8 ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan keselamatan kerja. Lalu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 81 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Ada Permenaker nomor 3 tahun 82 tentang pelayanan kesehatan kerja. Lalu ada Permenaker Trans nomor 11 tahun 2005 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tempat kerja. Karena narkoba juga menjadi salah satu faktor ya terjadinya gangguan kesehatan kerja dari unsur narkoba dan psikotropika. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari referensi di browsing untuk melihat dari landasan-landasan hukum tadi. Ini sebagai referensi dalam penyelenggaraan K3 di tempat Bapak Ibu sekalian. Lalu ada juga Permenaker Trans nomor 25 tahun 2008 ya, tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Permenaker Trans nomor 68 tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Lalu ada lagi Kepmen Tenaga Kerja nomor 333 tahun 89 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Lalu ada Kepmenaker nomor 62 tahun 92 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Masih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah ini silahkan nanti menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa nanti mempelajari lebih dalam tentang K3 ini. Kemudian objek pengawasannya dari K3 tersebut. Yang pertama adalah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Jadi itu satu objek pengawasannya. Ya kalau di perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas itu biasanya ada klinik. Tapi kalau di perusahaan Bapak Ibu sekalian di UMKM, kalau tidak memungkinkan adanya penyelenggara pelayanan kesehatan, itu bisa nanti bermitra dengan klinik di sekitar usaha Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus di tempat Bapak Ibu sekalian diadakan klinik kalau memang belum memungkinkan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya
lebih dari 200 orang atau mungkin lebih, ya itu perlu juga ada penyelenggaraan pelayanan di tempat kerja. Lalu pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, ini medical check up. Jadi di tempat-tempat kerja yang berpotensi terjadinya gangguan kesehatan itu perlu dilakukan ada medical check up atau check up kesehatan secara reguler. Karena seringkali kita tidak menyadari sebenarnya ada gangguan kesehatan tetapi tidak dirasa oleh si pekerja. Pada saat dilakukan check up, ternyata ada gejala-gejala yang menunjukkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, pelaksanaan P3K di tempat kerja meliputi personelnya atau orangnya dan fasilitas di tempat kerja. Nah, ini di tempat Bapak Ibu sekalian ini bisa nih dilakukan. Jadi ada personelnya yang bertanggung jawab terhadap pertolongan pertama ya P3K, juga fasilitas-fasilitas misalnya kotak obat, kemudian kelengkapan obat dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu yang keempat adalah gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Nah, ini biasanya ada kantin dan perusahaan catering pengelola makanan bagi tenaga kerja. Lalu Bapak Ibu sekalian, objek pengawasan yang kelima tentang personel di bidang kesehatan kerja. Nah, dokter perusahaan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tidak memungkinkan untuk punya dokter perusahaan, itu tadi saya katakan bisa melakukan bermitra atau kerjasama dengan klinik di sekitaran Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga dokter pemeriksa tenaga kerja juga sama, paramedis juga sama, petugas dan pengelola perusahaan catering bagi tenaga kerja. Kalau belum ada catering di perusahaan Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak perlu. Untuk itu nanti masuknya adalah ke petugas P3K saja yang ada di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi melingkupi sebagai pengawas dari catering yang nantinya bisa disajikan kepada karyawan Bapak Ibu sekalian. Yang keenam, objek pengawasannya juga terhadap program pencegahan dan penanggulangan penyakit di tempat kerja seperti HIV/AIDS dan P4GN. P4GN itu adalah program pencegahan penanggulangan peredaran gelap narkoba. Nah, ini kita juga seringkali kan tidak terdeteksi. Begitu maraknya sekarang ini peredaran narkoba itu bisa saja terjadi kepada karyawan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga yang akan mengakibatkan terhadap gangguan K3. Kalau sekarang pandemik nih ya, jadi pandemi COVID-19 juga termasuk dalam program pencegahan penanggulangannya bagaimana? Ya salah satunya adalah dengan menerapkan protokol COVID-19 secara konsisten, dan kemudian secara konsisten dan berkelanjutan. Lalu yang ketujuh, program pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Yang kedelapan juga program pencegahan dan penanggulangan pandemi influenza flu. Karena seringkali juga di tempat kerja menimbulkan infeksi saluran pernapasan, termasuk juga ada influenza atau flu. Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira di season pertama tentang wawasan dan pengenalan tentang K3 atau dasar-dasar K3 di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing kira-kira di tempat Bapak Ibu sekalian, apakah yang tadi saya sampaikan pada prinsipnya sudah dijalankan tapi belum mengikuti persyaratan-persyaratan K3 yang sudah ditentukan misalnya,
atau di tempat Bapak Ibu sekalian belum dilakukan sama sekali. Nah itu silahkan kita sharing saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silahkan diajukan di Q&A-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan atau nanti mungkin Ibu disimpan dulu pertanyaannya, nanti pada saat mau ada sesi tanya jawab silahkan Ibu bertanya. Atau kalau mau bertanya secara langsung juga tinggal menulis di Q&A. Untuk sesi kedua tentang fokus kesehatan kerja dan upaya penanganan terkait kasus K3 di tempat kerja. Fokus keselamatan kerja, pertama, pemeliharaan peningkatan kesehatan dan kapasitas kerja. Kemudian yang kedua, perbaikan lingkungan kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan K3. Jadi ada lingkungan-lingkungan kerja dan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini barangkali di tempat Ibu Bapak belum memperhatikan terhadap persyaratan-persyaratan K3 itu mulai ditata secara bertahap saja ya supaya nanti ke depannya bisa memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, itu pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga tercipta kondisi sosial yang baik, kelancaran produksi, dan peningkatan produktivitas. Itu yang kita harapkan ya, supaya perusahaan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk selanjutnya adalah penanganan, bagaimana cara penanganan tentang kesehatan kerja. Yang pertama, promotif. Promotif itu lebih awal dari preventif. Artinya bagaimana kita mensosialisasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini sebelum terjadinya pencegahan. Jadi melalui pembinaan, kemudian bagaimana ada gerakan-gerakan olahraga di tempat kerja, kemudian bagaimana sosialisasi dan kampanye tentang no smoking atau tidak merokok, misalnya seperti begitu ya. Kemudian bagaimana tentang penyuluhan-penyuluhan terkait dengan gizi yang seimbang, kemudian penyuluhan juga tentang ergonomi atau sikap kerja atau cara kerja atau proses kerja yang tidak mengganggu kesehatan dan tidak berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian bagaimana pengendaliannya, lalu bagaimana lingkungan kerja yang higienis dan sanitasi. Nah ini alangkah lebih bagusnya ketika Ibu Bapak sekalian membuat program-program yang sifatnya promotif di dalam rangka kegiatan K3 tersebut dengan berbagai macam kegiatan yang ini contoh-contohnya misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian cara penanganannya adalah yang kedua melalui preventif. Setelah dilakukan sosialisasi, ya kampanye atau campaign tentang K3, lalu kita melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Berupa pemeriksaan kesehatan kerja yang tadi saya katakan MCU ya buat tenaga kerja kita, kemudian dilakukan imunisasi. Nah kalau sekarang kan lagi pandemi COVID, kita ada vaksinasi itu sebagai langkah preventif. Kenapa demikian Ibu Bapak sekalian? Sebab
ketika orang itu terpapar COVID-19, berarti kan harus pertama dilakukan tracking. Tracking ini yang bersangkutan berhubungan dengan siapa saja. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya akan dilakukan sterilisasi atau dilakukan bukan lockdown. Kalau lockdown itu mungkin secara luas ya. Tetapi bagaimana untuk mensterilisasikan dulu lingkungan dari kerumunan manusia atau orang. Nah, ini juga tentu akan merugikan aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu langkah-langkah preventif yang harus dilakukan ya salah satunya adalah dengan vaksinasi di COVID-19. Atau kalau belum ada vaksinasi dilakukan rapid test secara random misalnya. Itu juga bisa dilakukan sebagai langkah preventif. Lalu yang ketiga, alat pelindung diri. Ini juga penting. Walaupun seringkali Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang karyawan kita itu sulit untuk menggunakan APD. Contoh misalkan kayak masker. Jadi kalau ngikutin masker itu, aduh Pak, kalau pakai masker itu kan sesek, pengap, kalau lagi jahit, menggunakan APD, nggak bebas dalam bernapas. Seringkali ada keluhan-keluhan seperti itu. Tapi kewajiban perusahaan dalam hal ini personel yang bertugas di dalam K3 tadi yang memberikan sosialisasi kepada karyawan harus memberikan penjelasan-penjelasan tentang manfaat APD dan dampaknya ketika tidak menggunakan APD. Jadi harus seperti itu. Nah, kalau kita hanya berbicara, "Hey, itu pakai APD-nya, tidak boleh tidak pakai APD." Nah, seringkali mereka mengabaikan. Kenapa? Karena tidak paham dengan apa tujuannya menggunakan APD dan apa dampaknya ketika tidak menggunakan APD. Nah, ini harus dijelaskan ya. Baik di dalam ruang-ruang training atau pada saat briefing atau secara individu di lapangan. Lalu langkah berikutnya adalah rotasi. Nah, rotasi ini dilakukan kepada karyawan yang bekerja di tempat-tempat yang memungkinkan akan berpotensi kecelakaan kerja dan terganggunya kesehatan. Contoh misalnya, ada karyawati yang tadinya dia bekerja di satu pekerjaan yang tidak berpotensi terhadap dirinya, kemudian yang bersangkutan itu hamil misalnya ya. Nah, ketika hamil kan berpotensi kepada dirinya dan kepada janinnya nanti. Nah, ini perusahaan sebagai langkah preventifnya supaya mencegah terjadinya gangguan kesehatan kepada ibu dan janinnya, maka perlu dirotasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menimbulkan potensi. Lalu pengurangan waktu kerja. Pengurangan waktu kerja itu biasanya ketika pekerjaan yang monoton terus seharian. Contoh misalnya pekerjaan menjahit 8 jam ya, dari jam 7 pagi itu sampai dengan jam 4 sore kerjaan di tempat kerja. Nah, perlu ada satu relaksasi. Memang kita bisa mengurangi jam kerja kita, tetapi itu untuk bisa merelaksasi kembali, penyegaran, refreshing kepada dia dengan berdiri sejenak, ada senam ringan, atau mungkin kan ada di tempat-tempat kerja menggunakan musik dan lain sebagainya. Itu dalam rangka preventif. Lalu Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya adalah kuratif. Nah, kalau kuratif itu sudah terjadi gangguan ataupun potensi kecelakaan tadi terjadi menjadi kecelakaan kerja. Nah, itu kuratif, berarti kan penanggulangan. Bisa dilakukan pengobatan, kemudian ada P3K atau yang sifatnya sementara, kemudian perlu ada rawat jalan, bahkan ada sampai ke rawat inap. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian diupayakan jangan sampai langkah penanganan K3 itu sampai ke kuratif. Jadi lebih bagusnya dipromotif paling tidak sampai ke preventif. Jadi dibuat program Bapak Ibu sekalian. Misalnya
untuk tahun 2022 nanti di perusahaan Bapak Ibu sekalian ada program tentang 0 kecelakaan kerja. Lebih bagus lagi 0 karyawan yang sakit. Wah, itu sakit dalam arti maksudnya sakit karena lingkungan kerja ya. Bukan sakit yang lain. Kalau ya sakit yang lain ya kita juga kan tidak paham. Tapi paling tidak punya sebuah program yang harus dikampanyekan, disosialisasikan kepada seluruh stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan ibu bapak untuk mengkampanyekan tahun 0 kecelakaan kerja dan 0 sakit karena pekerjaan atau karena akibat kerja. Nah, itu bagus tuh ya. Jadi disosialisasikan. Nah nanti ketika 1 tahun itu betul-betul tidak terjadi, nah dikasih insentif, misalnya karyawan diajak atau dikasih makanlah semuanya. Karena ketika itu tidak terjadi, saya tadi katakan produktivitasnya akan bagus. Jadi bagi kita juga tidak rugi ya. Ketika produktivitasnya bagus, tidak terjadi kecelakaan kerja, tidak adanya lost time, tidak ada overtime, nah, tentu akan menguntungkan buat kita. Lalu yang keempat, ada rehabilitatif. Nah, ini lebih jauh dari kuratif. Jadi perlu ada alat bantu, misalnya mohon maaf karena sampai ada cacat, fisik, dan lain sebagainya. Lalu perlu ada alat ganti, ada kompensasi. Ini lebih berat, malah kita mengeluarkan biaya yang lebih besar. Jadi biaya yang paling ringan dan paling menguntungkan buat perusahaan dan karyawan adalah langkah-langkah promotif, paling tidak langkah preventif. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang penanganan. Ya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah dilakukan mungkin ya, akan tetapi belum memenuhi standar-standar K3 yang sudah ditentukan. Nah, nanti setelah webinar ini ya coba diperbaikin di masing-masing perusahaan Ibu Bapak sekalian. Dan bagi kami silahkan terbuka Bapak Ibu sekalian, kalau nanti setelah webinar ini selesai perlu ada sharing tentang K3 di tempat Ibu Bapak sekalian, dengan senang hati ya kami akan membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak saya, mungkin nanti ada tim kami yang akan membantu ya bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif, sehat untuk karyawannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Lalu apa manfaat dari keselamatan kesehatan kerja ini? Kalau kesehatan kerja sudah tercipta, maka tentu kualitas hidup juga akan meningkat. Tidak lagi ada biaya-biaya untuk kesehatan. Karena Bapak Ibu sekalian, kesehatan itu betul-betul mahal. Apalagi dalam kondisi pandemik sekarang, ketika orang itu terpapar COVID-19, sudah perlu biaya tinggi, lalu perlu isolasi, artinya waktu yang lama gitu kita akan kehilangan. Sekarang obat-obatan yang terkait dengan COVID-19 itu juga begitu mahal ya. Walaupun saat ini pemerintah masih mengcover dari biaya-biaya COVID-19 khususnya di rumah sakit rujukan dari COVID-19. Nah, ketika peningkatan kualitas hidup ini sudah betul meningkat, tentu akan terjadi terciptanya tenaga kerja yang sehat, produktif, dan sejahtera. Sejahtera yang dimaksud adalah sejahtera lahir dan batin, bukan sejahtera lahirnya saja, tetapi batinnya juga ada sebuah ketenangan ya di dalam melakukan pekerjaan, dan ketenangan bagi kita sebagai pengusaha untuk menjalankan usahanya. Tenang bekerja bagi pekerja dan tenang berusaha bagi pemilik perusahaan.
Itu manfaat yang didapat dari penyelenggaraan K3. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari sesi yang kedua, silakan disimpan pertanyaannya atau langsung saja ditulis di dalam ruang Q&A, biar nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Di sesi yang ketiga adalah tentang faktor penyebab performa kerja atau menurunnya kinerja dari karyawan kita. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya performa pekerja itu ada 3. Ini nggak bisa itu ya. Yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja ini ya tentu seorang pekerja ada terbebani pekerjaan fisik, ada pekerjaan mental, ada juga yang terkait dengan sosial atau hubungan dengan antar pekerja yang lain dalam lingkungan kerja. Pekerja fisik ya tentu menggunakan energi fisik. Kemudian beban kerja mental ya tentu pressure yang tinggi, beban-beban tekanan dari pekerjaan itu juga akan mengakibatkan orang menjadi stres. Ketika stres, ya tidak masuk kerja. Ketika tidak masuk kerja, lost time. Ketika lost time, tidak produktif. Ketika tidak produktif, ya no profit. Nah, jadi itu kaitannya. Begitu juga fisik. Ketika fisiknya sakit, ya tentu akan kehilangan waktu. Yang kedua itu tentang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Secara fisik, ya lingkungan kerjanya mengakibatkan terganggunya kesehatan. Lalu secara kimia karena ada beberapa pekerjaan juga yang terkait dengan pengelolaan bahan-bahan kimia. Kemudian biologi, kemudian ergonomik, ada juga psikososial. Lalu kapasitas kerja yang ketiga ya, ini yang mengakibatkan juga terganggunya performa kerja. Terkait keterampilan. Nah, seringkali kita ini menuntut pekerja untuk produktif, mencapai target. Tetapi kita lupa memberikan training atau pelatihan-pelatihan keterampilan kepada pekerja. Jadi ketika pekerja dituntut tanpa diberikan keterampilan, ya yang salah bukan pekerjanya. Tetapi kitanya yang harus memberikan keterampilan dulu. Ketika itu tidak terjadi, maka akan memunculkan beban kerja buat si pekerja. Ini berpotensi juga terhadap terganggunya kesehatan kerja. Begitu juga pendidikan yang tidak sesuai, gizi yang tidak seimbang, ini juga akan mengakibatkan terganggunya kesehatan. Kesegaran jasmani, kurang olahraga dan lain sebagainya, nah itu juga mengakibatkan. Lalu usia, dan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang kita bisa melihat ini tidak cocok diberikan kepada usia yang lanjut misalnya. Ini harus dengan anak-anak yang tenaga kerja yang dengan tenaga yang masih kuat. Lalu jenis kelamin, walaupun ada kesetaraan gender, tetapi dalam konteks K3 ada jenis-jenis pekerjaan atau lingkungan-lingkungan pekerjaan yang berpotensi terhadap gangguan kesehatan dan potensi kecelakaan kerja jika dilakukan dengan jenis kelamin yang berbeda. Contoh misalnya, ya, kalau pekerjaan-pekerjaan naik atap misalkan, atau pengerjaan pengelasan. Nah, itu bagaimana kalau dilakukan sama ibu-ibu, apalagi yang sedang hamil, misalkan, itu juga akan berpotensi kepada. Jadi jenis kelamin, usia, ini kalau berbicara kesetaraan gender itu seolah ada sebuah diskriminasi. Tetapi kalau dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja,
itu memang mutlak ya harus dilihat secara usia, jenis kelamin maupun ukuran tubuh. Apalagi di tekstilnya, ada tekstil yang mesinnya itu kan tinggi-tinggi. Jadi kadang masyarakat ini berpikir, lah kenapa kalau kerja itu kan sama, kenapa sih mesti ada tinggi badan harus sekian? Nah, ternyata ketika dia bekerja pada mesin yang lebih tinggi sementara ukuran tubuhnya itu tidak atau tinggi badannya ini tidak sesuai, ini akan mengakibatkan atau berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Begitu juga ada yang barangkali tubuhnya ramping, ada juga yang tubuhnya misalnya mohon maaf obesitas misalnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kesulitan bagi karyawan yang badannya obesitas dan mengakibatkan nanti terjadinya kecelakaan kerja, jatuh, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang beban tambahan bagi pekerja nih di dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah faktor fisik. Ketika kita berada di lingkungan kerja, ada karena bising, suhu udara yang terlalu dingin atau suhu udara yang terlalu panas. Kemudian ventilasi itu sirkulasi udara yang tidak teratur, adanya getaran mesin, itu juga membahayakan. Adanya radiasi, penerangan yang kurang sesuai, kemudian ada tekanan udara, itu dari sisi faktor fisik. Lalu yang kedua itu dari faktor kimia. Ada gas, ada uap, ada cairan, atau ada foam, atau asap, debu, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu potensi-potensi ini ada di antaranya yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, faktor biologi. Ada jamur, ada virus, ada hewan atau mikroorganisme. Nah, termasuk hewan melata ya, yang bisa mengganggu kita, ular misalnya. Situasi atau lingkungan kerja yang tidak sehat, tidak bersih, itu mengakibatkan hewan-hewan masuk ke lingkungan kerja. Faktor psikologik atau ergonomik, yaitu tadi desain dari lingkungan kerja, kemudian desain tangga, biasanya ada tangga, ini juga seringkali orang terpeleset di tangga. Kemudian sikap dan cara kerja. Lalu yang kelima ada faktor psikososial, ya hubungan kerja, monotoni atau konflik. Monoton itu ya kerjanya monoton itu saja tiap hari ya. Jadi orang juga karena bosan ya mengakibatkan juga terganggunya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada faktor yang di keselamatan atau kesehatan kerja. Yang pertama, akibatnya ya, kalau dari suara atau bising itu bisa mengakibatkan tuli. Kemudian yang kedua, kurangnya atau ventilasi, ya tentu pertukaran udaranya menjadi kurang, ya orang bisa terjadi sesak atau ispa dan lain sebagainya. Lalu kalau kelembaban udara itu mestinya sih antara 50 sampai 70%. Ya. Walaupun sekarang untuk alat ukurnya kita masih belum ada yang valid ya untuk mengukur kelembaban udara. Lalu penerangan itu perlu ada penerangan yang bagus sehingga tidak terjadi kelainan pada mata dan kelelahan. Nah, ini kalau penerangan yang kurang kadang mata itu terasa lelah, yang nanti kalau itu dibiarkan akan menimbulkan gangguan terhadap penglihatan kita. Bahkan bisa sampai kepada gangguan penglihatan yang permanen atau tingkat kebutaan. Lalu iklim kerja, ini ada heat stroke atau kram.
Nah, ini seringkali terjadi dari tekanan udara yang tidak tidak stabil. Ya, kadang panas, kadang dingin. Ini seringkali terjadi ada heat stroke atau cramp. Kemudian tekanan udara, nah ini ada diskompresi ya, karena tekanan udara tiba-tiba sesak. Kemudian terjadi getaran. Nah, ini getaran Bapak Ibu sekalian, bahaya jangka panjangnya adalah kalau ini terus-menerus, kita ada getaran setiap hari di dalam alat kerja kita, itu mengakibatkan kepada penyempitan pembuluh darah. Oke, kemudian ada radiasi, ini lebih berbahaya ya. Kalau elektromagnetik ini bisa mempengaruhi kepada lensa mata, kemudian ada radioaktif itu bisa kepada susunan darah atau saraf kita, bahkan sampai kepada kematian jaringan. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, nah faktor yang mengakibatkan yang diakibatkan oleh pencemaran udara. Satu, PUMS atau asap ya. Nah, ini ada partikel logam, PUM debu. Kemudian ada asap. Nah, ini dari arang, zat arang. Kemudian ada gas yang menempati ruang tertutup, mudah menjalar dan menyebar. Kemudian uap, bisa berbentuk padat atau cairan, nah mudah menyebar, mudah bercampur dengan udara di sekelilingnya. Lalu ada aerosol, tetes cairan atau bagian padat diameter halus, tersebar dalam jangka waktu tertentu. Ada juga kabut, ada juga debu, nah bagian padat. Jadi ini faktor-faktor sebagai dampak dari pencemaran udara. Menghilangkan ini gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana untuk pencemaran tadi bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Jadi ada tiga organ yang bisa sebagai dari pencemaran udara. Yaitu pertama saluran pernapasan. Nah, ISPA ya, mulai dari hidung, tenggorokan, mulut, itu sampai nanti ke paru-paru. Lalu penyerapan melalui kulit, itu ada alergi. Lalu kepada saluran pencernaan, mual gitu ya. Kadang-kadang kalau ada orang keracunan dari pencemaran apalagi kimia, itu membuat orang mual dan itu nanti akan mengganggu kepada saluran dari darah tenaga kerja kita. Nah, lalu bagaimana pencemaran itu masuk ke dalam tubuh? Yang pertama, ini yang paling sederhana nih, asfiksian sederhana, di mana gejalanya ada sesak napas, kemudian karena kekurangan oksigen akibat adanya gas inert seperti N2, CO2, metan, asetilen, itu asfiksian sederhana. Lalu ada gangguan paru-paru ya. Jadi akibat gas yang sukar larut dalam air seperti klor, nitrogen oksida, nah ini gangguan ke paru-paru. Lalu ada gangguan pernapasan bagian atas. Nah, ini disebabkan oleh gas yang mudah larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, asam asetat, ya, dan lain-lain. Lalu apalagi? Adanya keracunan sistemik, zat yang beredar ke seluruh tubuh dan meracuni sistem kerja organ tubuh. Bensin, ada PB, kadmium.
Nah, ini juga salah satu penyebabnya. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian, ada sensitisasi. Jadi kepekaan terhadap bagian tubuh tertentu atau alergi seperti senyawa diisocyanat, epoksi, debu, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ini juga sering terjadi ya di dalam lingkungan kerja. Lalu ada pembiusan, hilangnya kesadaran seperti diakibatkan oleh kloroform, aseton, etanol, tulen. Nah, ini semuanya juga berkaitan dengan kimia. Lalu ada lagi asfiksian kimia berupa sesak napas akibat adanya gas beracun dalam udara. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian, ini kanker ya. Jadi akibat masuknya zat karsinogenik ke dalam tubuh, nah ini juga mengakibatkan jangka waktu yang panjang akan berdampak terhadap terjangkitnya atau ada gejala kanker. Kemudian ada pneumokoniosis akibat terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut asbes. Nah, ini asbes juga berbahaya ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali di tempat Bapak Ibu ada yang menggunakan asbes untuk atap tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga berbahaya ya serabut asbes ini jika masuk ke dalam paru-paru. Maka perlu ada satu penanganan khusus dalam keselamatan kesehatan kerja ini. Lalu kalau faktor bahaya biologis, terjadinya atau munculnya virus, bakteri, adanya jamur, muncul serangga-serangga. Nah, pernah terjadi Bapak Ibu di satu perusahaan karena dia berdekatan dengan kebun, lalu lingkungannya tidak bersih dan terjaga, itu ada sarang tawon ya, sarang tawon di dalam perusahaan. Nah, itu juga mengganggu kepada pekerjanya kita. Lalu cacing misalnya, ada parasit, ada binatang buas seperti ular bisa masuk ke lingkungan perusahaan dan lain-lain. Ini faktor bahaya biologis. Jadi cakupan K3 ini sampai sedemikian rupa termasuk ke dalam bahaya biologis ini. Yang kita mungkin nggak terpikirkan bahwa K3 itu bisa sampai ke area-area biologis. Bagaimana kita tuh seolah-olah mengundang binatang yang masuk ke lingkungan kerja kita. Lalu kalau ergonomi, ini bagaimana sikap kerja atau proses kerja atau cara kerja yang salah. Bisa terjadi kecelakaan atau gangguan fisik yang bisa terjadi pada saat itu atau bisa terjadi nanti ya di kemudian hari. Nah, ini ergonomi, termasuk ergonomi. Jadi yang pertama, sikap kerja yang tidak baik. Ya, contoh ini ada contoh. Seringkali orang kan memikul barang itu seperti ini. Dia tidak menyadarin padahal ketika posisinya seperti ini, banyak organ-organ ini yang terganggu, yang berpotensi terjadinya gangguan kesehatan bahkan sampai ke tingkat cacat. Saat ini mungkin belum menyadari itu, tetapi nanti pada saat usia-usia tertentu atau tahun-tahun tertentu kemudian akan merasakan penyakit ini. Yang kedua adalah peralatan yang tidak sesuai. Untuk mengangkat beban, alat bantunya tidak ada, ya itu juga akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja karena proses yang tidak benar. Kerja yang senantiasa duduk atau berdiri. Nah, ini juga harus tadi ya ada satu refreshing ya, ketika secara terus-menerus pekerjaan duduk dan berdiri tanpa ada refreshing, atau ketika duduk juga harus ada bantalan ya di bawahnya supaya tidak
melindungi dari dudukan kaki kita. Kemudian proses sikap dan cara kerja yang monoton ini juga mengakibatkan terganggunya kesehatan. Beban kerja yang melebihi kemampuan. Nih, berat badannya misalnya 60 kilo, suruh ngangkat beban 70 kilo. Nah, itu juga mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang karyawan kita itu sudah diberikan satu alat kerja, kemudian alat bantu kerja, semua sudah kita berikan, alat pelindung diri kita sudah kasih. Tapi mereka seringkali itu mengabaikannya. Jadi kita sebagai pengelola perusahaan itu atau sebagai manajemen perusahaan itu wajib secara terus-menerus memberikan atau memberitahukan kepada karyawan kita tentang pentingnya K3 untuk dirinya baik pada saat masih bekerja maupun nanti ketika setelah selesai bekerja atau pensiun. Lalu ada lagi secara psikologis. Kerja yang terpaksa atau dipaksa tidak sesuai dengan kemampuan. Ini juga mengakibatkan bukan cuma fisik saja, tetapi secara mental juga dia terganggu. Ya. Kemudian ada suasana kerja yang tidak menyenangkan, pikiran yang senantiasa tertekan, hubungan kerja yang tidak baik, kerja yang tidak sesuai dengan keinginan dan lain-lain. Jadi ternyata bukan secara fisik saja, tetapi secara psikologi juga ini berpotensi terhadap gangguan kesehatan. Bisa depresi, bahkan sampai berujung stres, kemudian tidak mau makan, banyak pikiran, dan lain sebagainya. Ini diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak memenuhi atau tidak memperhatikan tentang K3-nya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk menghindari demikian? Jadi, untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan para pekerja kita dan selalu dalam keadaan sehat dan produktif, artinya bukan cuma sehat ya, tapi harus produktif. Kadang pekerja kita sehat tapi nggak produktif. Nah, ini ada juga kaitannya dengan K3. Apa? Tadi unsur psikologis. Kadang secara fisik karyawan kita ini adalah sehat, tetapi secara psikologis sebenarnya tidak sehat. Itu yang mengakibatkan juga menjadi tidak produktif. Walaupun secara skillnya bagus, kemampuannya bagus, tetapi psikologisnya terganggu, maka mengakibatkan pekerjaannya menjadi tidak produktif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita harus mengoptimalisasi beban kerja kepada seluruh karyawan kita. Jadi namanya analisa pekerjaan atau job analysis lah kalau istilah kami. Jadi dianalisa pekerjaan itu yang betul-betul cocok dengan beban kerjanya, cocok dengan kemampuannya dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dilakukan optimalisasi beban kerja, maka yang kedua adalah lingkungan kerjanya yang harus diawasin atau dikendalikan. Kalau beban kerjanya sudah disesuaikan, tapi lingkungan kerja itu diabaikan, ini juga tetap akan mengganggu kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, tentunya peningkatan dari kapasitas kerja dari seluruh pekerja kita. Yang tadinya kurang terampil, diberikan pendidikan-pendidikan supaya dia bisa meningkatkan keterampilannya. Dan bagaimana setiap pekerja ini mampu bisa memenuhi standar kompetensi yang kita butuhkan. Baik kompetensi dalam fisik, manajerial, maupun dilihat dari aspek sikap mentalnya. Jadi 3 langkah ini yang paling sederhana kita bisa lakukan untuk bisa mencegah jangan sampai terjadinya ada gangguan
kesehatan maupun potensi terjadinya kecelakaan kerja. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Karena ini adalah materinya, materi K3 ini adalah materi in class ya Ibu Bapak. Jadi tentu lebih kepada pemahaman-pemahaman ya secara teori ya. Nah, ketika pemahaman secara teori ini, maka prakteknya itu harus betul-betul dilakukan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, lalu ada gangguan penyakit yang didera oleh tenaga kerja. Jadi ada 3 jenis penyakit yang didera oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini secara keseluruhan. Kalau sekarang misalkan lagi pandemik, ya maka untuk penyakit yang dideritanya adalah COVID-19. Tetapi yang kedua, ada penyakit yang berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaan, tapi bukan penyakit akibat kerja. Ya, dengan pekerjaan ada hubungannya, tapi bukan akibat kerja. Ya, contoh misalnya perjalanan kerja dari tempat karyawan ke tempat kerjanya itu cukup jauh, melelahkan. Nah, ini juga mengakibatkan terganggunya kesehatan, masuk angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, yaitu tadi ya. Jadi ada satu lingkungan kerja yang tidak tertata dengan rapi, kotor, mengakibatkan bau busuk, lembab, udara yang tidak bagus, mengundang binatang-binatang yang tadi biologis ya. Nah, ini juga mengakibatkan terganggunya kesehatan kerja. Lalu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja itu seperti apa ya? Jadi nanti Ibu Bapak bisa melihat lebih detail penyakit akibat kerja itu diatur di dalam Permenakerstran nomor 1 tahun 1981. Di situ dicantumkan ada 30 jenis penyakit ya yang diakibatkan oleh akibat kerja. Lalu yang kedua ada penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Ya, itu diatur di dalam Kepres 22 tahun 1993. Nah, di situ ada 31 penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat-obatan. Itu nanti lebih detailnya bisa dilihat di dalam referensi ini. Nah, lalu bagaimana penyakit akibat kerja dan macamnya? Nah, ini ada penyakit artifisial karena sebab pekerjaan merupakan penyakit buatan manusia. Jadi kesalahan manusia ya, atau orang lebih cenderung bicaranya lah human error gitu. Karena kesalahan manusia mengakibatkan terganggunya kesehatan kerja atau potensi terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, penyakit yang tidak dapat diobati, gejala tidak khas, masa laten bisa berlangsung lama. Ya, yang dimaksud masa laten bisa berlangsung lama itu ini nanti ya, kelihatannya itu setelah beberapa tahun kemudian. Misalnya ada gejala karena polusi kemudian mengakibatkan kanker. Nah, itu tidak ketahuan kan. Tapi pada suatu saat nanti tiba-tiba sudah stadium 4 misalnya. Nah, ini pengobatannya juga akan lebih rumit atau lebih susah. Lalu yang ketiga, penyakit yang dapat dicegah. Yang tadi ya, penyakit-penyakit yang seharusnya tidak terjadi dan kita bisa cegah itu tidak terjadi, itu termasuk di dalam penyakit akibat kerja dan macamnya. Lalu penyakit yang menimbulkan kecacatan dalam waktu yang lama atau bersifat tetap, ini akibat dari kesalahan kerja. Nah, bisa ditimbulkan juga karena cara kerja
atau juga karena peralatan, atau tidak menggunakan APD yang semestinya, dan sebagainya. Lalu juga ada penyakit yang sifatnya medis dan penyakit yang sifatnya teknis. Nah, lalu penyakit-penyakit yang diakibatkan karena akibat kerja bisa terjadi dan menyerang pada organ apa saja. Hampir seluruh organ tubuh berpotensi itu sebagai objek dari terganggunya kesehatan. Baik itu saluran pernapasan, kemudian kulit, hati, ada THT, ginjal, mata, ya, kardiovaskuler, syaraf, hematologi, reproduksi, ya, dan infeksi. Ini jadi semua juga berpotensi ya terhadap terganggunya organ-organ di dalam tubuh pekerja kita. Oleh karena itu begitu penting untuk penyelenggaraan K3 di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu mengidentifikasi sumber bahaya. Nah, ini tinggal dilihat nih. Di tempat Bapak Ibu sekalian, mana saja yang ada sumber bahaya. Bahan kimia, apakah di tempat Bapak Ibu sekalian menggunakan bahan kimia? Kemudian yang kedua, debu atau serat. Berpotensi nggak memunculkan adanya debu atau serat? Nah, kalau di perusahaan garment atau mungkin Ibu di tempat konveksi, yaitu pada saat operator jahit menjahit, itu kan ada debu dari kainnya. Nah, ini juga berbahaya. Nah, itu harus diantisipasi. Lalu sumber lainnya lagi adalah dari biologi yang tadi, ya, ada jamur, ada dan lain sebagainya. Nah, apakah itu ada juga berpotensi di tempat usaha Bapak Ibu sekalian? Lalu yang keempat, listrik. Saya kira kalau listrik semua ya, tempat usaha juga menggunakan listrik. Nah, ini berbahaya juga ketika tidak ada penanganan tentang K3-nya yang terkait dengan unsur listrik. Lalu yang kelima adalah suhu udara. Nah, ada tempat-tempat yang memang memerlukan suhu udara tertentu. Nah, apakah di tempat Bapak Ibu sekalian ada atau tidak di ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang perlu suhu udara tertentu. Kemudian sumber bahaya itu ada suara dan getaran. Ada apa tidak di tempat Bapak Ibu sekalian, tempat kerja atau alat kerja yang mengeluarkan suara bising atau mengeluarkan getaran. Nah, ini juga harus diantisipasi. Lalu ergonomi, terjadi salah dari proses kerja atau sikap bekerja. Nah, ini harus dilihat lagi. Apakah cara duduk, cara berdirinya, itu harus juga dilakukan. Lalu untuk mekanik, ya, kemudian ada radiasi. Nah, terpleset. Nah, ini terpleset biasanya sumbernya itu dari tempat yang becek atau ada tangga juga, ya. Jadi tangga itu berpotensi terpleset dan jatuh. Lalu ada psikologi, yang tadi saya katakan secara psikologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hazard grafik secara grafik hazard di tempat kerja atau resiko atau potensi terjadinya resiko kecelakaan di tempat kerja yang paling besar dampaknya adalah dari bahan kimia. Nah, karena ini bahan kimia banyak mengakibatkan gangguan kesehatan, dan bukan cuma saat ini, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah di kemudian hari. Baik Bapak Ibu sekalian, ini referensi yang kami berikan dari materi ini. Ada modul dari Dirjen K3 di Jakarta di tahun 2018, ada modul Dirjen Pengawasan K3 2018, juga dari pemaparan atau makalah-makalah Dr. Aidi dan Dr. Krisna. Nah, ini yang ahli-ahli K3. Itu nanti bisa dapat referensi lebih banyak.
Dan materi ini juga kami sharing dari referensi-referensinya beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali yang bisa kami paparkan terkait dengan dasar-dasar K3 di tempat kerja. Ya, untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan-pertanyaan atau mau sharing di tempat kerja Ibu sekalian, silahkan dan saya kembalikan kepada Pak Denny selaku MC. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Nurdin untuk pemaparannya. Wah, lengkap sekali nih materi yang dibawakan oleh Pak Nurdin ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga nih di tempat usaha atau di tempat kerja para peserta sekalian. Nah, Pak Nurdin, ini ternyata sudah ada pertanyaan nih, ada 2 dari kolom Q&A. Saya izin bacakan juga nih Pak ya. Yang pertama ada dari Nina Hardiana nih Pak. Yang pertama, apakah objek pengawasan itu harus wajib ada semua? Kalau untuk toko yang pegawainya paling hanya sekitar 3 atau 4, apakah tetap bisa bekerja sama dengan petugas kesehatan setempat? Karena yang baru dilakukan adalah menyediakan P3K dan masker. Lalu bagaimana dengan pekerja paruh waktu harian? Apakah juga memiliki hak yang sama dengan pekerja tetap? Monggo, silakan Pak yang ini dulu. Pertanyaan dari Ibu Nina ya atau Mbak Nina ya? Ya, betul. Ya, jadi objek pengawasan itu kalau kita mengacu kepada persyaratan dan ketentuan K3 itu tentunya harus ada. Akan tetapi disesuaikan dengan kapasitas dari usaha Bapak Ibu sekalian. Kalau kapasitas untuk UMKM katakanlah dengan jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak, itu boleh Bu, melakukan kerjasama dengan klinik-klinik setempat. Jadi tidak harus menyelenggarakan di tempat Bapak Ibu itu ada dokter, harus ada perawat, harus ada klinik, itu tidak perlu. Tetapi bekerja sama saja dengan klinik-klinik di sekitar tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Sehingga bila mana terjadinya ada satu gangguan kesehatan, itu akan lebih mudah untuk bisa penanggulangannya. Atau untuk preventifnya, nah ini bisa dilakukan MCU secara random atau secara reguler pada tempat-tempat yang sekiranya membahayakan terhadap kesehatan si pekerja. Contoh tadi yang terkait dengan bahan-bahan kimia. Nah, itu harus dilakukan seperti medical check up yang sederhana gitu. Nah, jadi boleh Pak, kalau mengacu kepada ketentuannya harus dan wajib ya. Semua objek-objek pengawasan itu ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Namun ketika perusahaan itu tidak memungkinkan untuk melakukan itu, boleh melakukan kerjasama dengan klinik-klinik di sekitar tempat Ibu Bapak sekalian. Lalu bagaimana dengan pekerja paruh waktu harian? Apakah juga memiliki hak yang sama dengan pekerja tetap? Ya betul Pak, sepanjang dia bekerja pada jenis pekerjaan dan lingkungan kerja yang sama. Jadi kalau mengenai ini tidak ada pengaruhnya dengan status, tapi berpengaruh terhadap atau faktornya adalah dari tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Ya, ketika jenis pekerjaan dan lingkungan kerja yang dilakukan oleh orang yang sama, baik oleh orang harian maupun pekerja tetap, ya tentu ketentuan K3 ini harus tetap diberlakukan kepada semua karyawan kita. Sebab karyawan harian pun kalau sakit, ya tentu akan berakibat kepada hilangnya waktu. Karena konsepnya Bapak Ibu sekalian tadi, khususnya Ibu Nina, konsepnya adalah kenapa kita perlu ada K3? Yaitu tadi supaya tidak terjadi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang mengakibatkan lost time atau kehilangan waktu kerja.
Nah, pada saat kehilangan waktu kerja, sudah barang tentu akan kehilangan produktivitas. Pada saat kehilangan produktivitas, akan memunculkan biaya. Ketika biaya tinggi, ya tentu kita tidak akan mendapatkan profit yang maksimal. Begitu Ibu Nina kira-kira yang saya sampaikan. Semoga menjawab ya Bu Nina ya tentang dari pertanyaannya tadi. Ada satu lagi nih Pak Nurdin, pertanyaan dari peserta dari Pak Gunawan Wicaksono. Maaf sempat blank handphonenya. Sepengalaman saya kok menumbuhkan kesadaran itu bila pendekatannya karena misal ditampilkan foto, video kasus kecelakaan yang pernah terjadi di perusahaan sendiri atau tetangga. Staf sebanyak mungkin difasilitasi diminta menjenguk teman yang kejadian kecelakaan kerja. Staf yang kecelakaan kerja diminta menceritakan kisahnya. Nah, ini mungkin Pak Gunawan mungkin boleh sedikit mendetailkan juga nih ya, maksudnya ini mendukung pernyataan yang sudah disampaikan Pak Nurdin kah, atau apa nih Pak Gunawan nih? Mungkin boleh sambil dilengkapi juga nih Pak Gunawan. Ya, mungkin maksud dari Pak Gunawan itu bagaimana kita melakukan campaign dalam rangka memberikan kesadaran dan kepedulian kepada karyawan. Nah itu sebenarnya banyak cara Pak. Seperti tadi saya bilang, yang paling utama sebenarnya adalah langkah promotif, ya, dibandingkan dengan kuratif. Promotif dan preventif itu yang harus dominan dilakukan, memberikan campaign kepada seluruh karyawan kita atau pada stakeholder kita, ya termasuk pada saat ada tamu yang datang gitu Pak. Itu harus diberikan satu panduan ya. Nah, jadi memberikan kesadaran itu betul yang Pak Gunawan sampaikan, itu biasanya mereka akan lebih aware dengan visual, lalu auditorial. Ya, pada saat berbicara virtual atau dengan gambar-gambar, dengan spanduk dan lain sebagainya, mereka akan lebih mudah diingat. Ya, lalu nanti disampaikan secara auditorial juga pada saat dilakukan training, dilakukan briefing dan lain sebagainya. Jadi nyambung. Apa yang dia dengar ya pada saat training, pada saat briefing atau penyuluhan, kemudian nyambung dengan apa yang dia lihat pada media-media campaign yang sudah disiapkan. Nah, apalagi ditambah dengan ini bagus sekali dari Pak Gunawan punya pengalamannya, yaitu dengan menceritakan kasus-kasus yang terjadi. Contoh misalnya begini ya. Kalau di tempat kerja itu ada jalur evakuasi, jika terjadi ada bencana, jika terjadi ada kebakaran, maka harus melalui jalur evakuasi tersebut. Lalu si karyawan itu ya tanpa kesadarannya atau mungkin karena ketidaktahuannya, dia menyimpan barang-barang di jalur evakuasi tersebut. Nah, maka yang harus dilakukan bukan kemudian marah lalu melarang dia untuk tidak menyimpan barang itu. Tetapi diberikan pemahaman dengan contoh-contoh yang tadi Pak Gunawan sampaikan. Misalnya begini, Pak atau Bu, apakah Bapak Ibu tahu ini jalur evakuasi itu gunanya untuk apa? Nah, kalau dia tidak tahu, kita jelaskan bahwa jalur evakuasi ini sebagai jalur keluarnya orang apabila terjadi ada bencana. Nah, kalau ada barang-barang yang berada di jalur evakuasi, berarti nanti ketika terjadinya, ya mudah-mudahan tidak terjadi, amit-amit, terjadinya ada bencana atau gempa dan lain sebagainya atau kebakaran, maka orang keluar itu akan terhalang. Sehingga mengakibatkan itu terjadi penumpukan orang, bahkan mungkin akan terjadi sulit untuk keluar pada saat terjadi bencana itu. Nah, jadi harus diberikan sebuah pemahaman-pemahaman
cerita-cerita. Contoh misalnya, waktu itu kan ada kasus di daerah Tangerang ya, ada perusahaan petasan, kemudian jalur evakuasinya terhalang dan pintu emergensinya terkunci. Waktu itu kan berapa puluh korban kebakaran itu karena dia tidak bisa keluar. Nah, kalau ini terhalang jalur evakuasi dan terjadi itu, apakah kalian ini akan terjadi seperti di perusahaan-perusahaan itu? Nah, jadi memberikan kesadaran-kesadaran itu harus bisa disampaikan secara langsung, jangan langsung ngomong ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya itu besok nanti begitu lagi karena dia tidak paham dan tidak mengerti, tidak sadar. Jadi untuk media-medianya itu saya setuju dengan foto-foto, dengan video-video kasus kecelakaan dan lain sebagainya. Ini akan lebih memudahkan dan lebih mengingat mereka untuk selalu sadar dan peduli tentang K3 di tempat kerjanya. Begitu kira-kira, Bapak. Baik, siap. Jadi mungkin contoh-contoh kasus itu juga bisa jadi sebagai bahan pembelajaran juga ya, Pak, ya? Bisa jadi Ya, bahan, betul. apa ya, ini bisa lihat nih kalau terjadi di toko mana, kapan, kejadiannya karena apa, karena seperti ini, hasilnya apa, efeknya apa, terjadi korban. Nah, itu hal-hal seperti itu, jadi buat jadi Betul, pembelajaran gitu ya, Pak, ya? betul, betul, Oke. betul. Pak, sambil menunggu pertanyaan lain, Pak, saya sedikit bertanya. Misalkan mengenai K3 ini sendiri, Pak. Ada nggak sih, Pak, resiko yang didapat bagi para pelaku usaha yang mau dia kelas rumahan atau menengah atau besar gitu ya, apabila tidak menerapkan K3 dengan baik? Apakah ada sanksi khusus kah atau bagaimana, Pak? Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang 1 tahun 70 bahwa penyelenggaraan K3 itu menjadi sebuah kewajiban ya Pak. Nanti dampaknya ya tentu kepada terjadinya kecelakaan atau gangguan kesehatan tadi, ya tentu ada unsur tuntutan di situ, ada pidana, ada perdata dan sebagainya. Jadi kalau penyelenggaraan K3-nya itu sendiri di dalam Undang-Undang 1 tahun 70 itu sudah ditentukan Pak memang. Jadi setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha itu wajib untuk menyelenggarakan K3. Lebih jauh lagi di dalam undang-undang itu ada juga sebagai forumnya ada namanya P2K3. Jadi kemudian ada tim P3K. Jadi semuanya diatur di situ Pak. Jadi sanksi-sanksi yang diberikan nanti oleh pengawas pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah dari Dinas Tenaga Kerja di bidang pengawasan, ya tentu juga akan mengawasi pelaksanaan K3 di tempat kerja, Pak. Dan lebih jauh lagi yaitu tadi, ketika itu tidak dilakukan dan terjadi, maka akan memunculkan tuntutan-tuntutan baik secara pidana maupun secara perdata, Pak. Gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi ada lebih baiknya untuk dari awal sebisa mungkin kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi Betul. itu ya, Pak ya. Betul. Ya, sebagai Termasuk langkah. pada saat kita mau memulai usaha tentang pembangunan bisnis kita, gedung kita, gudang kita, itu harus dari awal dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan K3. Oh, Misalnya justru dari awal itu tangga. ya, Pak ya, bukan nunggu jadi dulu baru kita siapkan, tapi justru dari awal sudah dipersiapkan jalur Harusnya evakuasi seperti itu. kah? Oh, oke, baik. Jadi jangan sampai gedungnya sudah jadi, baru kita memperhatikan Baru persyaratan dipikirin. K3. Iya, 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 iya. nanti bangunannya harus dirombak lagi dan lain-lain. Iya, iya, betul. Apalagi kalau mungkin kalau kayak apa ya, restoran atau restoran hotel itu kan berarti kan dia memang kayak kalau saya tidak salah ada kayak penempatan khusus untuk kayak gas itu harus di mana, jalur-jalur Betul. air, listrik Betul. yang mungkin ya pasti supaya mereka tidak berdekatan sehingga kalau terjadi apa-apa mudah untuk Betul. antisipasinya begitu ya, Pak ya. Betul. Oke, Ya, baik. jangankan itu Pak, bagi para sales saja Hmm? itu juga harus diatur karena sales ini kan mohon maaf ya kalau kita ngomongin seperti BPJS nih untuk dia mengcover ada salah satu kecelakaan kerja. Itu juga dilihat jalur kebiasaan dia berangkat dan pulang kerja. Oke. Justru pada saat ada yang aneh terjadinya kecelakaan, tidak pada saat jalur di mana dia pergi atau pulang kerja. Hmm.
Nah, itu juga menjadi satu pertanyaan ya. Apakah dia ada keperluan dulu kemana? Sehingga kadang ketika itu terjadi, maka ini yang tidak di-cover oleh asuransi, Pak. Asuransi ya. Nah, sehingga kalau jalur yang terbiasa dilewatin itu dianggap sebagai jalur yang sudah memperhatikan keamanan dari dia sendiri gitu, Pak. Sudah hafal gitu lah untuk ini. Itu sampai sedemikian rupa Pak kita memperhatikan tentang di pekerjaan atau akibat kerja. Kalau ini kan perjalanan ini berhubungan dengan pekerjaan tapi tidak berhubungan dengan akibat kerja gitu. Iya, betul. Gitu Pak. Oke, baik. Baik, para peserta, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oh, ternyata betul Pak Gunawan. Jadi Pak Nurdin, Pak Gunawan memberikan pernyataan. Nah, Ya, katanya kalau pasang poster siaga apel pagi tiap minggu kadang cepat dilupakan. Apalagi kalau lama tidak ada kejadian, kadang diremehkan, menurun kesadarannya. Oh iya, betul itu, betul, sepakat. Tapi kalau diingatkan dengan kasus yang pernah terjadi, mereka jadi lebih ngerasa, lebih diingat. Ya, betul. Jadi lebih baik preventif daripada kuratif. Tapi seringkali mereka mengabaikan preventifnya, Pak. Termasuk penggunaan APD. Karena namanya APD, semuanya tidak ada yang nyaman, Pak. Betul, Pak. Termasuk ini masker ya. Masker ini kan APD. Tapi udah pengap apa. Tapi ya untuk menjaga kesehatan ya wajib dipakai. Betul, Pak. Kemudian pada saat, ini kan ada juga yang dari konveksi ya Pak. Itu di mesin itu kan ada jarum. Nah jarum ini sangat berpotensi terjadinya patah. Nah, ketika patahan jarum ini kemudian mental ke muka atau amit-amit ya sampai ke mata, itu kan akan mengakibatkan terjadi kecelakaan kerja. Nah, maka di mesin itu perlu ada namanya eye guard. Jadi alat untuk melindungi mata itu. Nah, si operator Pak itu suka nggak dipakai gitu, disingkirin gitu. Karena menghalangi mungkin gitu ya Pak ya, atau jadi pandangan jadi buram gitu kan. Jadi memang untuk menumbuhkan kesadaran kepada karyawan itu harus betul-betul kita beritahukan kepada yang bersangkutan secara terus-menerus, secara konsisten ya tentang bahayanya tidak menggunakan alat pelindung diri itu. Atau kalau ada pengawas aja Pak. Oh iya. Ada pengawas baru dipakai, pengawasnya atau supervisornya pergi gitu lagi. Gitu. Jadi tidak menyadari apakah apa yang dia lakukan itu adalah untuk si pengawas atau untuk kesehatan dan keselamatan dirinya. Ini yang kesadarannya itu yang Pak Gunawan tadi sampaikan. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu kepada dia tentang K3 itu bukan untuk dirinya. Dia merasa ini untuk perusahaan. Padahal untuk yang bersangkutan. Apalagi nanti Pak, ya ketika yang tadi kita bilang dampaknya itu setelah dia tidak bekerja, mungkin ya suatu saat dia sudah pensiun. Ini baru muncul tuh gejala-gejala itu. Nah, ketika pensiun kan BPJS kita sudah tidak daftarkan, uang pensiun kita kan sudah berikan, mungkin udah habis. Kok tiba-tiba muncul gejala-gejalanya? Bukan gejala lagi. Karena itu sudah cukup lama, mungkin bisa sampai ke stadium 4. Iya, iya. Nah, ketika itu kan sudah lebih parah. Akibat apa? Akibat dari waktu mudanya dulu, dia tidak menyadari tentang bagaimana menjaga kesehatannya dengan menggunakan alat pelindung diri itu. Ya, jadi yang paling penting adalah PR berarti yang paling utama adalah mengedukasi pekerja itu sendiri ya Pak ya. Mungkin satu sisi buat mereka ribet nih, repot nih gitu. Tapi di balik itu yang mereka belum sadari adalah ribetnya itu, repotnya itu justru ditujukan untuk menjaga si para pekerja ini gitu ya Pak ya. Betul. Nah, operator jahit nih Pak di perusahaan konveksi atau garment. Dia bilang kalau pakai sepatu tuh panas Pak. Jadi dia kerja nggak pakai sepatu. Nah kita kan tidak tahu karena mesin ini kan menggunakan listrik ya. Di situ ada kabel-kabel. Ya mohon maaf kalau joknya itu misalnya tadi malam ada tikus-tikus
yang habis rapat, lapar, akhirnya nggak nemu makanan, ada kabel gitu. Lihatnya kabel gitu ya. Kabel kemudian terkelupas, besok pagi operatornya kerja, kemudian kakinya tidak menggunakan sepatu, nginjak itu pas kebetulan ada kabel yang terkelupas, kemudian kena setrum. Nah, jadi maksud penggunaan alat pelindung diri termasuk sepatu kerja itu juga sebenarnya untuk melindungi dari keselamatan karyawan itu sendiri. Jadi banyak yang mereka itu kalau dibilang susah, ya susah, tapi harus kita edukasi mereka, Pak, untuk selalu menjaga kesehatannya dan keselamatannya. Sampai di tahap nanti para pekerja akhirnya secara sadar bahwa apa yang dilakukan ini adalah tujuannya untuk melindungi dirinya sendiri, begitu ya, melindungi rekan kerjanya, melindungi orang yang ada di sekitarnya, gitu ya, Pak ya. Meskipun ya akhirnya mungkin butuh waktu lama mungkin ya, Pak ya, untuk sampai akhirnya, atau mungkin harus ngalamin ya nauzubillah min dzalik, atau harus kenapa-napa, harus dirinya dulu kenapa-napa gitu kan, jangan sampai gitu. Makanya Oke. perlu ada satu P2K3 ya, ada namanya panitia pembina tentang keselamatan kesehatan kerja. Dan itu memang dipersyaratkan dan diwajibkan oleh undang-undang tadi, Pak, bahwa perusahaan tertentu ya perlu membentuk P2K3 sebagai satu sarana komunikasi di dalam melakukan edukasi, kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan P2K3. Lalu ada juga petugas P3K. Nah, ini juga dia selain melakukan satu langkah kuratif jika terjadi ada yang sakit dan lain sebagainya, tetapi dia juga memiliki peranan untuk memberikan satu sosialisasi ataupun kampanye-kampanye K3 kepada seluruh karyawan di bagiannya. Jadi itu menjadi penting. Kalau istilahnya bisa dibilang sebagai agent of change lah, Pak. Jadi P2K3 ini, kemudian ketua P3K juga. Jadi bagaimana merubah cara berpikir. Jadi semuanya juga kembali kepada cara berpikir, Pak. Jadi kalau cara berpikirnya bahwa K3 itu bukan sebuah beban di dalam kehidupannya dalam bekerja, tetapi merupakan sebuah langkah safety di dalam melindungi kesehatan dan keselamatannya di dalam bekerja, itu saya yakin mereka akan mengikuti. Tapi kalau K3 ini hanya sebagai kewajiban saja pada saat bekerja di mana ada supervisor atau ada pengawas, ketika tidak ada pengawas atau supervisor ya udah bebas aja. Itu sampai lagi kapan? gitu. Balik lagi Pak. Ya. Gitu. Kalau Nah, seperti Bapak harus terjadi dulu sama yang bersangkutan, jangan kan ya kita jangan sampai ya Pak ya. kan kita punya target tadi, bila perlu kita ini dalam kurun waktu 1 tahun atau mungkin 3 tahun ke depan ada program namanya Zero Accident. Nah itu kalau itu kan bagus, perusahaan juga profit, jam kerjanya tidak berkurang, produktivitasnya naik, nanti ambil sekian persen dari profit kita lah, bisa kasih insentif lah buat mereka yang sudah bisa menjaga K3 dengan program Zero Accident tadi. Luar biasa Pak. Iya. Nah Pak, Pak Nurdin, mungkin ya di antara para peserta ini ada yang akhirnya baru tersadar atau baru terbuka informasi mengenai K3 ini. Kira-kira di mana Pak para peserta ini untuk mendapatkan informasi K3 lebih detail? Apakah ada pelatihan khusus tertentukah atau bagaimana untuk mendapatkan informasi lebih detail supaya mereka juga bisa lebih menerapkan atau belajar menerapkan di usahanya seperti itu Pak? Jadi paling gampang adalah kepada Dinas Tenaga Kerja setempat saja Pak. Paling gampang tuh ya Pak ya. Karena informasi-informasi mengenai pelatihan itu memang ada yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ada juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga konsultan tentang K3. Tetapi kalau untuk UMKM, alangkah lebih tepatnya itu bisa berhubungan secara langsung kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, khususnya di bagian K3. Itu nanti mereka akan bantu juga ke masing-masing. Apalagi untuk yang
UMKM itu sebagai binaan dari usaha terkecil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, itu pasti akan disupport dengan baik. Oke, jadi mungkin seperti itu ya para peserta. Kalau Apabila pakai mungkin jabatan kan mahal, Pak. iya betul Pak. Ya, jadi apabila akhirnya ada yang baru nih terinfo oleh Pak Nurdin, oh ternyata penting ya mengenai K3 ini di tempat kerja. Nah mungkin untuk pelaku UMKM bisa menghubungi Dinas Tenaga Kerja setempat begitu ya untuk mendapatkan informasi-informasi lanjut termasuk pelatihan-pelatihan dan lain Betul, sebagainya. betul. Oke, baik Pak Nurdin, mengingat waktu juga nih Pak yang kita terbatasi juga oleh waktu dan mungkin para peserta seperti tadi di sesi pertama tadi pagi tadi itu ada yang dari wilayah waktu Indonesia Tengah nih Pak, ya kan, dan mendekati wilayah kita mungkin dari berbuka puasa, jadi mungkin sedikit penutup mungkin dari Pak Nurdin mengenai materi pembahasan kita sore hari ini Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa K3 ini menjadi penting di tempat usaha Bapak Ibu sekalian? Karena tentu ini untuk menjaga keberlangsungan usaha. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat perusahaan itu profit. Kenapa? Karena ketika K3 ini tidak diperhatikan atau diabaikan, itu bisa menjadi sebuah faktor terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan waktu kerja. Nah, ketika kehilangan waktu kerja tentu akan menurunkan produktivitas. Dan pada saat menurunnya produktivitas sudah barang tentu akan menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Nah, ketika biaya tinggi yang dikeluarkan tidak akan sebanding dengan profit yang kita akan dapatkan. Jadi kenapa begitu penting K3 ini? Tentunya bagaimana bisa menjaga sustainability atau keberlangsungan dari usaha Bapak Ibu sekalian, serta bagaimana menjaga keberlangsungan hubungan kerja antara perusahaan Bapak Ibu sekalian dengan seluruh karyawan di perusahaan Bapak Ibu sekalian, supaya bisa lebih sehat dan lebih produktif, sehingga secara bersama-sama mampu menumbuh kembangkan dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kepada yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian yang beragama Muslim dan berpuasa, selamat berbuka puasa sebentar lagi ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nurdin atas sharing informasinya mengenai dasar-dasar K3 di tempat kerja. Semoga para peserta yang mungkin tadinya belum banyak terinformasi, belum banyak mendapatkan masukan mengenai K3 ini bisa mungkin habis lebaran kali ya Pak ya, bisa mulai mencicil pelan-pelan gitu ya. Gitu. Jadi supaya juga pekerja di tempat yang bekerja juga lebih nyaman, pemilik perusahaan juga jadinya juga lebih tenang gitu menghadapi para karyawannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nurdin untuk waktunya sekali lagi, dan peserta seperti tadi saya menginformasikan, di awal kita ada pretest dan di akhir kita akan ada post-test. Seperti di awal tadi, post-test itu juga berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Nurdin. Jadi pertanyaan itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang sudah Pak Nurdin sampaikan tadi. Nah, silakan teman-teman panitia untuk ditayangkan linknya, link post-test kita sore hari ini yang kedua. Oke, ini dia peserta diharapkan untuk mengisi post-test pada link berikut di http://bit.ly/apindo05. Iya, silahkan diklik linknya dan dilihat pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan juga masih seperti tadi saya sampaikan. Silahkan untuk isi alamat email terlebih dahulu, nama usaha Anda atau mereknya apa, nama lengkap Anda, dan Anda sekarang berada di provinsi mana. Lalu silahkan dijawab. Ada 5 pertanyaan berkaitan dengan materi dasar-dasar K3 di tempat kerja. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi sedikit banyak terserap informasinya oleh para peserta dan tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan post-test. Dan saya perlu informasikan bahwa post-test ini tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, tidak ada nilai
tinggi, tidak nilai rendah, tidak ada salah betul. Intinya semua di sini adalah untuk menjawab atau memberikan gambaran bahwa sejauh mana para peserta mendapatkan pemahaman tentang materi yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perlindungan K3 wajib dilaksanakan sesuai dan mengacu pada undang-undang berapa, nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, seperti itu ya. Lalu sebutkan 2 pilihan yang termasuk dalam jenis upaya penanganan kesehatan kerja, ada pilihannya juga. Lalu mana di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi performa pekerja, dan ada lagi juga penegap gas, uap, cairan atau pelarut, asap dan debu merupakan komponen yang termasuk dalam beban tambahan bagi para pekerja pada faktor apa. Lalu bagian mana di bawah ini yang termasuk dalam faktor ergonomi sebagai beban tambahan bagi pekerja. Wah, itu semua materinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurdin. Jadi kalau mengikuti, semoga sedikit banyak bisa mengisi post-testnya. Oke. Dan sambil para peserta mengisi, kami informasikan kepada para peserta untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai industri begitu, ataupun mendapatkan melihat contoh-contoh kasus apa sih yang paling sering terjadi di dunia industri seperti itu, silahkan kunjungi website www.scoreindonesia.net dan sosial media Skor Indonesia di Facebook dan Instagram. Lalu jangan lupa kunjungi juga YouTube channel dari Skor Indonesia untuk mendapatkan informasi-informasi serta mendapatkan contoh-contoh kasus yang paling sering terjadi di dunia usaha atau di dunia industri, seperti itu ya. Seperti di awal hari pertama kemarin, para peserta banyak sekali sesi curhat tuh dengan narasumber seperti itu ya. Jadi, Pak, saya punya trouble seperti ini. Nah, silahkan kunjungi alamat website tadi, YouTube dan sosial media dari Skor Indonesia untuk mendapatkan informasi-informasi serta contoh kasus lainnya. Nah, itu juga sudah ditayangkan oleh teman-teman panitia. Untuk informasi lebih lanjut dan contoh kasus, peserta dapat mengunjungi www.scorindonesia.net, lalu bisa juga kunjungi sosial medianya di Skor Indonesia, sambung ya, di Facebook dan Instagram, serta YouTube channel Indonesia. Dan ini seperti diinformasikan oleh Pak Jeff pada hari pertama sesi webinar Apindo Academy Masterclass Webinar Series ini adalah Skor Indonesia juga punya channel podcast. Nah, jadi silahkan didengarkan channel-channel podcastnya. Siapa tahu di situ banyak sekali cerita-cerita dari para pelaku usaha lainnya. Oke, bagaimana? Sudah selesai ya? Mungkin ada boleh 1-2 orang yang kalau sudah selesai mengisi post-testnya, boleh tulis di kolom Q&A, nah, saya sudah gitu ya. Dan mungkin ada yang mau menulis, ada dari mana nih? Ada yang dari luar Pulau Jawa kah? Ada yang dari luar atau di Sumatera, atau dari seperti tadi pagi ada yang dari Denpasar, dari Bali, silakan gitu ya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Baik, terima kasih Pak Edi Rusmanto sudah mengisi post-testnya. Terima kasih Pak Edi sudah berpartisipasi pada sesi webinar kita hari ini. Oke, baik, karena keterbatasan waktu juga dan sudah semakin dekat dengan waktu untuk berbuka puasa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nurdin untuk waktunya pada Apindo Academy Masterclass Webinar Series pada materi dasar-dasar K3 di tempat kerja hari ini, sore hari ini, sambil ngabuburit nih Pak, ternyata Pak ya. Dan kepada para peserta kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah berpartisipasi dari hari pertama, hari Rabu kemarin, dan sampai dengan sore ini yang mungkin sudah mengikuti kegiatan seluruhnya. Ada yang mau ada yang pamit duluan tuh, Mbak Siti Hawa, mau buka siap-siap dulu ya. Terima kasih banyak Mbak Siti Hawa ya. Semoga puasanya hari ini lancar dan diberikan kesehatan untuk terus dapat menjalankan ibadah puasa sampai dengan selesai nanti. Oke, kalau begitu atas nama Apindo Academy Masterclass Webinar Series, saya pamit undur diri, dan jangan lupa Apindo Academy Masterclass Webinar Series akan ada seri berikutnya ya. Tunggu saja informasinya, nanti akan ada di sosial media Top Career. Oke, baik. Atas nama seluruh tim yang bertugas, Apindo Academy Masterclass Webinar Series pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih.